Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, serta pujian kami panjatkan kepadamu ya Bapa, di mana kami merasakan betapa besarnya penyertaan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami hingga malam hari ini. Dan saat ini sebelum kami merebahkan tubuh kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami, mengajari kami untuk mengerti akan firman-Mu. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan Almanak HKBP 2023 Sabtu 12 Agustus 2023 dari 2 Korintus pasalnya yang ke-13 dimulai dari ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10 dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Saling mendoakan. Peristiwa yang terjadi di Jemaat Korintus adalah banyaknya ajaran-ajaran atau aliran yang mempengaruhi mereka, sehingga permasalahan memampukan mereka untuk bertikai, berbeda pendapat, saling menonjolkan diri. Hal ini membuat miris Rasul Paulus ketika dia melihat jemaat Korintus yang tidak lagi seturut dengan firman Tuhan. Karena itu Rasul Paulus menuliskan pada bagian akhir suratnya, Paulus menyampaikan harapan dan nasihat. Ia berharap kepada jemaat Korintus untuk mereka mampu mengintrospeksi diri mereka dan menyelidiki diri mereka, apakah mereka masih benar-benar ada Kristus di dalam hatinya. Sahabat Salom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus mendoakan agar jemaat Korintus menjadi sempurna dalam Kristus Yesus, yang artinya tetap setia dan taat sekalipun pergumulan menghampiri mereka. Rasul Paulus mendoakan jemaat Korintus. Ada 4 kali kata doa yang disebutkan dalam surat 2 Korintus ini. Itu bukan berarti Paulus dan Timotius jarang berdoa. Melainkan doa yang dimaksud adalah doa Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang sangat dikasihinya. Ia begitu mengasihi, luar biasa sekali cinta kasih Paulus kepada jemaat Korintus, sehingga dia menyampaikan betapa sedihnya ketika terjadi perbedaan pertikaian dalam jemaat Korintus. Sebagai bapak rohani, Paulus memahami pergumulan dan penderitaan. Paulus tidak merasa dirinya kuat, melainkan lemah. Tetapi dia dikuatkan oleh doa jemaat Korintus yang juga mengasihinya. Paulus, Silas, Timotius, Titus, dan jemaat Korintus menjadi kuat karena saling mendoakan. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita agar menjadi kuat sebagai orang percaya untuk saling mendoakan. Kita pun bisa menjadi kuat dalam iman jikalau kita mau mengintrospeksi diri. Kita mau melakukan perbuatan baik, kita mau saling mendukung, dan kita saling mendoakan. Marilah kita bertekun dalam doa dan giat untuk saling mendoakan dimanapun kita berada, di keluarga, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah gereja yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Kita mohon ampun sebab seringkali kita juga lalai di dalam dan berdoa di pelayanan kita. Marilah kita berdoa
untuk menciptakan komunikasi kita yang lebih lagi kepada Allah. Dan kita juga dipanggil untuk mendoakan siapapun dia, orang yang kita kasihi, orang yang menyakiti kita. Karena kita telah dipanggil untuk saling mendoakan. Marilah kita saling mendoakan di antara sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena Engkau telah mengingatkan kami agar bagaimana kami bisa untuk saling mendoakan. Bukan mendoakan diri kami saja, tetapi kami juga mendoakan orang lain sesama kami. Agar kami juga bisa kuat di dalam iman untuk berbuat baik yang seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami ya Bapa, agar hidup kami adalah hidup dalam doa. Sebentar kami ingin beristirahat Tuhan, merebahkan tubuh kami. Tuhan berkati kami dan bangunkan kami esok pagi untuk kami melakukan tugas dan pelayanan kami. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau semua. Amin.